Halo Sobat Gumpa, balik lagi dengan gua Noob Builder. Hari ini kita akan nge-review salah satu kit dari Daban, yaitu MG RX782 versi 3.0. Kesan pertama saya ketika merakit kit ini adalah snap fit-nya lumayan oke. Cuman ada beberapa bagian seperti bagian di belakang kakinya yang agak tidak pas, dan di tangannya juga sangat susah untuk dibuat, sehingga tangannya sangat membutuhkan extra effort dan kakinya pun ada yang tidak bisa dipasang. Selain itu, snap fit-nya lumayan bagus, cukup seret, kuat juga, nggak jauh beda sama Bandai. Cuman dari kit ini tuh stikernya kurang bagus, banyak sekali stiker yang copot-copot, sehingga banyak juga yang tidak saya pasangkan di sini. Seperti yang bisa kita lihat, kit ini datang dengan 2 buah beam saber, sebuah core fighter, beserta dengan landasannya. Dengan kit MG-nya tentunya ada beam rifle, beam bazooka, shield, dan beam saber. Kit ini juga dapat dimasukkan LED unit seperti ini di bagian torso. LED unit ini buatan saya sendiri. Saya bisa saya nyalakan seperti ini. Saya pilih warna orange. Lalu kita masukkan. Lalu dipasangkan kembali. Dan matanya akan nyala seperti itu. Kita mulai reviewnya dengan melihat dari kitnya sendiri. Seperti yang saya bilang, stiker di Daban ini cukup jelek. Tidak hanya di kit ini saja, tapi di MG Nu yang pernah saya buat juga cukup jelek. Contoh seperti ini. Bisa dilihat di bagian tangannya ini, stikernya copot kemana-mana. Di sebelah sini juga cukup jelek. Kalau di bagian-bagian lain stikernya cukup kuat, hanya saja di bagian yang agak melengkung seperti di tangan itu, seperti di beam rifle juga, stikernya copot seperti ini yang harusnya melingkar. Tapi stiker yang ada di beam bazooka ini masih cukup bagus, masih melingkar dengan seharusnya. Selain itu juga ada terdapat stiker besar seperti ini yang seam line-nya sangat terlihat, dan juga melewati beberapa panel line yang membuatnya sangat terlihat jelas seperti ini. Mungkin terlihat tidak terlalu baik, tidak terlalu bagus, tapi jika hanya dilihat sekilas dari lemari agak jauh gitu, jadi tidak terlalu kelihatan. Kit Daban ini cukup bagus, artikulasinya cukup serat, tidak mudah letoy. Hanya saja mungkin joinnya ini sangat pendek, sehingga ketika kita pose akan mudah untuk copot. Saya tidak tahu apakah Bandai juga seperti ini, tapi karena ini bootleg atau imitasi dari Daban, mungkin saja Bandai juga seperti ini. Kita pasang. Di tangannya juga cukup mudah untuk copot, dengan pack yang sangat kecil seperti ini. Masuk ke dalam situ. Saya tidak tahu apakah ini dikit saya saja atau bukan, tapi bagian ini sangat mudah untuk copot dan mudah untuk lepas jika saya pose. Jadi hati-hati dalam pembuatannya. Kita mulai dari artikulasi kepalanya. Artikulasinya ada chicken neck seperti ini, bisa diputar 360 derajat ke samping, ke bawah, ke atas sebelum dicopot sejauh ini. Lalu untuk torsonya sama seperti banyak kit dengan core fighter, di dalamnya ab crunch hampir tidak ada, masih lumayan tapi tidak terlalu bagus. Side to side nya tidak ada, bisa diputar sejauh ini kecuali yang ingin dicopot. Artikulasi tangannya bisa naik jauh itu ke depan sejauh ini, cukup jauh karena join dari shouldernya ini pun cukup unik dan cukup membuat range yang sangat luas untuk kit ini sendiri.
tangannya bisa dinaikkan sejauh itu, dan kita bisa melihat joinnya seperti ini. Saya merasa join ini cukup fragile, jadi hati-hati dalam pembuatannya. Tangannya bisa, seperti yang tadi saya bilang, ini cukup mudah untuk copot, bisa diputar 360 derajat, dibengkokkan sejauh ini, sangat bagus. Untuk artikulasi tangannya, kita memiliki model tangan fully articulated seperti Perfect Grip. Kita juga memiliki join di tangannya yang dapat bergerak seperti part warna abu-abu ini. Bisa kita tekukan, diputar. Kokpitnya bisa kita buka, tidak terlalu lebar, hanya sampai segini. Dan kita bisa lihat ada figur Amuro-Ray di dalamnya. Bagian dalam ini juga bisa kita buka untuk melihat Amuro-Ray di dalamnya. Dan hal yang menarik, vent dari dadanya ini bisa digerakkan atas bawah. Lalu kita ke waist-nya, bisa kita naikkan seperti ini, sampai diputar. Ini dengan hanya seperti dalam ball joint, jadi bisa kita gerakkan kemanapun. Side skirt bisa kita naikkan sebanyak ini, diputar depan belakang, mungkin ke belakang tidak terlalu bisa, ke depan saja. Lalu back skirtnya bisa kita naikkan seperti itu, bisa kita kesampingkan juga. Side skirt ini tersambung dengan back skirt. Jadi ketika back skirt kita naikkan, side skirt juga akan ikut terputar. Bisa kita lihat seperti di sini, dia tersambung dengan back skirt. Dia akan naik, back skirtnya akan naik kalau kita menggerakkan side skirtnya. Backpacknya ada memiliki beam saber yang bisa kita gerakkan seperti ini. Thruster bisa kita naikkan. Kita punya bagian thruster kecil juga di bawah sini. Kita bisa membuat dia melakukan the split. Kita juga memiliki konektor adapter untuk stand base di sini. Dia buat maju sejauh ini, ke depan, ke belakang sejauh itu, cukup bagus. Seperti yang saya bilang, packingnya terlalu pendek bisa membuat ini cukup mudah untuk copot. Lalu untuk joinnya sendiri di bagian waist ini hanya satu bulat seperti itu, jadi tidak bisa kita gerakkan ke bawah ke atas. Bisa kita bengkokkan sejauh ini 90 derajat, sangat bagus. Dan dia juga memiliki sliding armor di paha dan di dengkulnya. Bisa kita copot saja seperti ini. Di lututnya bisa seperti ini, kita ulang lagi, akan terpisah seperti itu. Ankle armornya bisa kita gerakkan ke atas ke bawah. Untuk kakinya ini cukup weak menurut saya, dengan ball jointnya sangat mudah untuk copot seperti ini, sangat mudah untuk copot. Kakinya bisa kita gerakkan ke belakang sejauh ini, ke depan sejauh itu, ke samping, sekali lagi sebelum copot. Jadi untuk ankle-nya sendiri ini kurang bagus. Untuk kakinya, dia memiliki 3 segmen, bisa kita buka seperti ini. Saya sangat suka kaki ini bisa dibuka seperti ini. MG RX78 versi 3.0 ini sangat bagus dalam surface detailnya. Banyak sekali panel line opportunity dan juga armor separation dan color separation yang bagus. Kita memiliki beberapa stiker metalik seperti yang di sini, dan di tangannya tadi yang sangat mudah untuk copot. Lalu di belakang sini juga, di belakang kakinya mungkin tidak terlalu kelihatan. Di belakang kakinya ini sendiri harusnya ada satu part berwarna off-white atau
putih keabu-abuan. Tetapi di Daban ini ketika di band seperti ini dia akan copot karena akan terjepit oleh kedua bagian ini. Sehingga daripada hilang, saya memilih untuk tidak memasangnya. Saya juga harus memberitahu kalau dari penilaian opportunity di sini dengan stiker yang ini, saya melihat seperti ini adalah mata, pipi yang sedang blushing, dan juga mulutnya. Seperti karakter anime atau robot-robot cute seperti itu. Kita lanjut ke core fighter-nya. Core fighter-nya memiliki landing gear yang clear seperti ini. Bisa dicopot ketika kita mau dia dalam flight mode. Core fighter ini memiliki artikulasi pada bagian sayapnya yang bisa dimasukkan seperti ini untuk di-extend, dilipat ke dalam untuk bagian transformasinya menjadi masuk ke dalam RX-78-nya. Kita memiliki pilot Amurore di dalam dengan kokpit yang bisa kita buka seperti ini. Lalu bagian bawah ini bisa kita tekan untuk menggerakkan pilot itu agar duduk di saat dimasukkan ke dalam kitnya. Agak susah untuk dipasang. Mungkin akan saya biarkan seperti ini saja. Bisa kita masukkan ke dalam, lalu kita lipat ke dalam seperti ini. Hal uniknya, ketika kita melipat core fighter ini ke dalam, bagian fin di belakangnya itu akan ikut terlipat juga. Ketika kita keluarkan, dia juga akan ikut keluar seperti itu. Selangin lagi, ya, akan masuk. Lalu bagian core fighter ini bisa kita masukkan ke dalam torso RX-78 ini dengan mencabut bagian ini. Ini adalah torso opsional tambahan untuk mengganti core fighter yang ada. Bisa kita lihat belakang ini sangat kosong. Lalu kita hanya perlu menukar ini saja ke dalam. Ini lininya cukup mengganggu. Kita masukkan seperti itu. Lalu kita masukkan lagi seperti ini. Dulu beam rifle ini dia terdiri dari beberapa warna, mainly oleh abu-abu, lalu ada off-white putih abu-abu terang ini, dan juga kuning untuk scope-nya. Artikulasinya hanya ada di bagian ini, bisa kita geser seperti itu. Lalu memiliki peg untuk ditaruh di tangannya, yang dapat dikeluarkan dari gagang ini. Untuk mengeluarkannya cukup susah menurut saya. Saya perlu bantuan dengan menekannya menggunakan penknife ini seperti itu. Lalu kita juga memiliki tag di sini yang bisa kita buka untuk memasangkannya di bagian belakang dari waist armor ini seperti itu. Senjata lain yang dimiliki oleh MG-RX-78 ini adalah bazooka. Bazooka ini tidak memiliki banyak artikulasi, hanya satu menurut saya atau dua. Yang pertama, kita bisa menggerakkan ini ke depan dan ke belakang, dan ini mungkin agak loose atau mudah untuk lepas seperti itu ketika kita gerakan. Jadi perlu kita tekan terus supaya tidak copot. Lalu kita juga sama seperti beam rifle-nya, memiliki peg yang bisa dikeluarkan untuk menaruh di tangannya. Seperti ini. Detailing dari bazooka ini cukup bagus, walaupun dengan beberapa stiker seperti ini. Kita memiliki tampilan amunisi di belakangnya. Di belakang seperti ini dari atas dan dari samping. Kita juga memiliki peg ini untuk memasangkannya di waist RX-78 ini seperti ini. Berikutnya kita memiliki shield RX-78 ini. Shieldnya cukup besar, terdiri dari 3-4 warna, putih, merah, orange, dan juga bagian abu-abu di dalam ini yang bisa kita lihat di belakangnya. Untuk artikulasinya, kita memiliki bagian yang bisa dibuka ditutup di sini.
seperti itu. Kita juga memiliki pack ini yang digunakan untuk menempelkannya di bagian belakang tangannya, dan bagian ini untuk dipegang oleh RX78 ya. Kita memiliki lubang di sini, gunanya sama seperti bagian belakang dari US MG RX78 ini. Kita bisa gunakan nanti untuk menaruh weapon-weapon dari RX78 tersebut. Untuk memasangkan beam rifle ini ke dalam tangannya, saya bilang ini mungkin cukup butuh kesabaran, karena pack di dalam tangan ini cukup mudah untuk bergerak sehingga sulit untuk di-align. Kita masukkan tangannya seperti ini, dengan tangannya di trigger menjadi trigger finger itu. Untuk senjata yang satu lagi, kita memiliki bazooka yang kurang lebih sama seperti tadi. Agar lebih mudah, saya buat seperti ini dulu untuk memasangkannya ke dalam tangan. Untuk bazooka terlihat lebih mudah seperti itu. Shieldnya ini sendiri bisa kita pasangkan ke belakang tangannya seperti ini. Mungkin cukup kuat tanpa kita harus memasangkan gagang ini ke dalam tangannya, tapi jika kita menekan ini cukup mudah untuk copot. Jadi saya sarankan untuk memasukkan tangannya ke dalam sini, dan hati-hati juga ketika pemasangan articulated hand ini, karena saya mematahkan salah satu ujung dari tangan ini nih. Dari segmen tangan ini di bagian telunjuknya sudah tidak ada lagi jarinya. Hati-hati dalam pemasangannya. Lalu kita pasangkan ini ke belakang tangannya seperti tadi. Cukup kuat, tidak akan jatuh juga. Ini juga bisa diletakkan di belakang backpacknya seperti ini. Bisa kita putar-putar sesuai dengan orientasi yang diinginkan. Aksesoris terakhir yang kita miliki dari MG RX78 ini adalah tentu beam sabernya. Salah satu senjata yang paling sering digunakan di anime. Beam saber ini sendiri memiliki stiker juga. Stiker yang melengkung ini mudah untuk mengelupas. Kit ini juga datang dengan water decal, tapi saya lebih memilih menggunakan stiker untuk lebih terlihat seperti milik Bandai. Berdasarkan pengalaman saya dengan water decal dari Daban, yaitu untuk MG Nu, water decalnya itu juga cukup jelek, tidak bagus juga. Jadi saya ingin mencoba dengan stikernya, apakah ini lebih baik. Dan di sebagian hal, stikernya itu cukup bagus, tapi untuk flat surface beam saber ini sendiri, kita memiliki dua buah beam effect yang bisa kita pasang seperti ini. Lalu, seperti sebelumnya, kita memiliki pack di sini yang bisa kita masukkan ke dalam tangannya seperti ini. Gripnya cukup kuat, dia tidak akan bergerak kemana-mana. Sekian review saya dari MG RX782 versi 3.0 punya Daban ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lain waktu.